Oke, kita lanjut kembali diskusi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya langsung ke Bang Herzaki. Bang Herzaki tadi sudah menyampaikan ya, sudah diamini juga sama Bang Pipin soal Wapres. Oke lah gitu ya, nama Wapres masih mau menunggu soal kesetaraan itu. Tapi selain posisi Wapres, apalagi sih sebenarnya yang belum setara menurut Demokrat ini? Kalau dari kami semua sudah setara ya sejak awal. Justru itu karena ini setara, sejajar. Jadi semua kita bahas bersama gitu. Bahas bersama ya segala detail, termasuk juga segala aspirasi. Ini kan menyatukan 3 partai. Ya, 3 partai sehingga ada aspirasi kader yang berbeda-beda. Tentunya kita mesti sinkronisasi juga. Mesti samakan frekuensi. Karena tujuan kita kan mencari kesamaan nih. Ya beda kalau mencari perbedaan tuh biasa cepat gitu kan. Beda nih gitu. Enggak, tapi justru kita ingin mencari persamaan sehingga memang butuh waktu. Nah, lagi pula kami tadi ya semua hal ini kan perlu dipertimbangkan masak-masak karena bagaimanapun ya ada tadi harapan yang besar dari masyarakat ya kepada ketiga partai ini dalam membentuk koalisi perubahan, dalam membangun yang namanya orde kolaborasi gitu. Sehingga kita tidak ingin ya ada saling tekan atau saling intimidasi misalnya, mau dari dalam maupun dari luar. Nah, tiga-tiga ini sama-sama kuat ini. Sama-sama kuat dalam konteks bahwa kami ini ya tidak saling menghormati independensi masing-masing dan tidak mau ditekan-tekan atau diintimidasi oleh pihak lain agar mengubah pikiran atau kesepakatan kami bertiga ingin bersama. Memangnya gitu. Ada Bang Zaki? Memangnya ada Bang? Ya, ya namanya dinamika politik ada. Oh, ada tapi kalau kami sampaikan di publik seakan wah ini playing victim lagi nanti ini. Jadi tekanan atau godaan Bang? Ya, kalau namanya dalam politik, stick and carrot itu kan hal yang biasa gitu. Kalau misalnya dikasih carrot nggak mempan, mungkin dipakai stick kan begitu ya kan? Atau kebalikannya. Kami sticknya itu bahkan sebelum merangkai, menyusun koalisi perubahan ini kan. Yang sempat mau diambil alih kepemimpinan ini, abuse of power ya, tahun 2021, kami sudah mengalami yang namanya stick itu. Ya begitu luar biasanya kekuasaan mencoba merenggut kepemimpinan sah dari Mas AHY gitu. Nah, itu sudah bisa kami lewati. Nah, kemudian di tahun ini banyak carrotnya nih gitu. Meskipun sticknya dikit-dikit lah, coba dipukul-pukulin dikit gitu ya, coba digangguin ya, banyak juga ada juga beberapa secara intens, secara bergantian ya menerpa beberapa kader kami misalnya. Nah, kemudian mulai juga ada kayak tadi, entah ada penawaran atau apa, ya itu kita kan tidak perlu ungkap juga di ruang publik gitu sebenarnya. Tapi yang pasti kami bertiga sangat-sangat solid, makin dekat, makin lengket, udah makin banyak kesamaan ini. Ya. Kalau misalnya solid nih Bang, satu lagi nih, kalau misalnya makin solid, kemarin Pak Anies sama Nasdem terus nih, udah mulai ya. Safari politik gitu. Kalau misalnya makin solid, kok Demokrat belum ikut gitu. Yuk. Itu bagus kan, karena kan bagaimanapun Pak Anies ini kan baru selesai dari Gubernur Jakarta. Selama ini ruang lingkupnya kan masih di Jakarta. Nah, kalau kayak misalnya Mas AHY atau misalnya Pak Aher ya dari PKS misalnya. Selama ini kan lingkupnya udah nasional gitu. Mas AHY sering keliling-keliling, ketemu masyarakat dari berbagai daerah. Hampir seluruh pelosok Indonesia beliau sudah datang. Dan sudah menyerap aspirasi masyarakat. Nah, ini kan Mas Anies kemudian saatnya nih untuk turun juga sehingga tahu aspirasi perubahan. Dan perbaikan tuh begitu kencang loh saat ini gitu loh. Nah, inilah masih misalnya tuh bagus ini, sama ini seperti Bang jalan Zaki, yang sama. Maksudnya Bayu adalah begini Bang, mungkin suasana batin dari Nasdem begitu ya. Oke, di awal kita sudah sepakat, sudah sejalan akan mengangkat Anies Baswedan. Tapi kok yang safari politik kesana kesini yang bawa-bawa Anies kok cuma Nasdem, Demokrat dan juga PKS, mana support ya gitu Bang? Ya, yang sudah deklarasi capresnya Anies kan baru Nasdem, Mbak. Nanti kalau misalnya kami mendahului loh keputusan Majelis Tinggi Partai belum. Nah, di PKS juga kan Majelis Syuro kan juga belum menentukan. Kok nampaknya narasinya kan pesimis ya? Bukan pesimis gitu Mbak. Tetapi kita kan harus menyampaikan ada mekanisme di internal yang masih kita ikuti. Ya Mas AHY memang pemimpin koalisi dari Partai Demokrat ya kan. Beliau lah kemudian ditugaskan oleh Majelis Tinggi Partai untuk bisa menyusun dan merangkai koalisi serta dan menentukan capres-cawapres. Tetapi kan konteksnya kan masih dibicarakan juga kembali sesuai dengan ADRT partai kami. Nggak bisa juga namanya harus gerasa-gerusu dan kami tidak ingin ikut langgam lawan gitu. Lah lawan aja belum jelas kok Mbak. Ya apa sekarang capres atau cawapres dari koalisi-koalisi lain gitu. Ada yang udah merangkai bersama katanya koalisi tapi belum kelihatan juga nih hilalnya ya. Siapa capres atau cawapresnya loh. Kok kami kan agak belakangan dikit gitu. Yang penting bagi kami adalah ujungnya begitu nanti deklarasi. Kita akan ngegas Mbak. Katakanlah bahwa Demokrat, PKS dan kemudian Nasdem sepakat nanti deklarasi capresnya Anies. Ya karena yang ngomong Demokrat, cawapresnya Mas AHY. Nanti Bang Pipin kan ngomongnya Aher misalnya kan. Ya misalnya nanti deklarasi Anies AHY gitu. Ya kita akan ngegas Mbak. Nanti sama-sama. Kami udah siap kok.
kami ini banyak sekali kegiatan hampir setiap minggunya Mas Ahaye nanti. Sepulang dari Jerman itu akan menghadiri acara-acara Demokrat di berbagai provinsi, dan nanti kalau misalnya sudah istilahnya deklarasi nih, ya nanti akan satu paket ini, jalan bareng ini. Jadi Mas Anies tinggal datang aja, masanya udah ribuan gitu loh, nggak perlu mikirin masa lagi. Tapi gitu. Ini masa jelas, masa solid gitu. Iya, kalau narasinya Bang Zaky, Bang Eki lihatnya gimana? Narasinya baik Bang Zaky maupun Bang Pipin, saya melihat ada 3 hal. Yang pertama, godaan itu ternyata ada. Kalau ini masih malu-malu kok tadi datang ya. Sudahlah, godaan itu ada. Jangan-jangan bukan cuma 2 menteri, lebih dari itu ya. Kalau melihat apa yang mereka sampaikan. Tapi kan mereka nyatakan dengan cepat, tidak boleh dinyatakan di depan umum. Nah, yang kedua yang selalu menjadi menarik adalah mereka sedang menuju kepada persatuan dan bahkan disebut berpihak 4 sudah. Berpihak 4 itu Nasdem, PKS, Partai Demokrat, sekaligus rapat-rapatnya sudah mengajak Anies. Tapi kan dari situ justru menjadi ada kekurangan, yaitu cawapresnya kapan, gitu ya. Nah, mereka ini kan kepeloporan di depan, yang saya katakan tadi, momentum yang nanti akan menyeret-nyeret partai lain. Apakah ikut irama mereka adu cepat, atau tenang saja? Dua-duanya ini punya strategi dan punya keuntungan maupun kelemahan. Keuntungannya misalnya mereka bisa lebih tenang kan, melihat ini kapan betul-betul ada ketemu hari yang baik di bulan Desember misalnya, hari Kesetiakawanan misalnya, lalu ketemu, oh ini capres, ini cawapresnya, baru mereka bersikap terhadap itu. Nah, tetapi pada sisi lain betul juga, kenapa disebut sini rapuh atau tidak, Taman Sari oligarki itu kan berusaha untuk tidak memperoleh lawan yang tangguh. Ya, kalau bisa kita punya calon nggak usah hebat-hebat banget, asal lawannya lebih parah dari kita. Itu prinsip Taman Sari oligarki. Taman Sari oligarki. Nah, saya mau ke depan dengan mengatakan gini, ini pilihannya juga sulit atau rapuh dalam konteks bukan hanya cawapres, orang kurang memikirkan. Misalnya gini, apakah kedua partai ini yang bersama-sama dengan Nasdem sepakat untuk, nanti orang rame lagi nih marah-marah. Apa nih? Misalnya gini kan, perubahan dan perbaikan. Apakah mau mengatakan kontinuitas pembangunan, ya kan? Atau mengatakan enggak semua gitu. Ini belum tentu sama loh antara PKS dengan Nasdem. Malah isu yang agak lebih runcing misalnya, IKN dilanjutkan apa enggak misalnya. Itu sudah lebih pada level empirik. Jangan ke sana dulu, nanti lebih banyak yang marah. Tapi perubahan dan perbaikan ini itu masuk ke kontinuitas pembangunan atau ada yang berubah gitu. Nah, itu menarik. Di situ menurut saya bisa masuk ke dalam tanda petik yang rapuh tadi. Oke, demikian realitanya Bang Pipin. Saya kira betul ya. Jadi ketika nanti kita katakanlah Nasdem, Demokrat, PKS kita ini berkoalisi, maka tadi continuity dan perubahan itu akan terjadi. Mana yang kita lebih besar? dua-duanya. Perubahannya saya kira atau lihat, kontinuitasnya? Ya kita lihatlah ya. Jadi bagaimana aspirasi masyarakat, bahwa memang kalau di berbagai survei yang kita pelajari lebih dari 50% memang ingin ada perubahan kebijakan ke depan. Dan saya kira ini juga kami kaji. Jadi kami ini modern party. Jadi berusaha untuk menjadi partai yang rasional, modern, melihat sisi politik itu tidak hanya dari sisi rasa para elit, tetapi kami juga mendengarkan denyut nadi masyarakat. Sebetulnya masyarakat ingin apa gitu? Apakah dengan kondisi saat ini sudah lebih baik, atau memang ingin kepemimpinan yang lebih baik yang kita bawa? Jadi saya kira continuity, jadi keberlanjutan dan perubahan change itu yang kita ingin. Saya mau pertajam gini, bukan hanya soal godaan 3 menteri misalnya, tapi lebih daripada itu kontinuitas atau perubahan. Kalau memang menjawab gini, tetap ada kontinuitas seperti salah satu di antara mereka, tapi juga ada perubahan. Orang bilang, kita pilih Puan nama Ganjar aja, kalau enggak Prabowo, karena kontinuitasnya lebih besar gitu. Tapi apakah itu yang gitu ya? Apakah itu yang gitu, nampak di survei gitu. Bang maksudnya? Apanya? Apakah itu yang nampak di? Iya, saya kira yang di survei yang kami pelajari perubahan itu yang dihendaki lebih banyak, saya kira. Dan ini kajian kami, saya kira kami hampir mungkin dalam setahun ini bisa 3-4 kali menyelenggarakan survei internal maupun nanti kerjasama dengan lembaga survei profesional. Kami melihat itu. Jadi kalau kita melihat mana sisi lebih banyaknya, memang perubahan yang dikehendaki itu. Jadi saya kira kenaikan harga BBM kemarin, pemindahan IKN, kemudian bagaimana kondisi utang negara kita besar. Saya kira kita tidak akan menafikan bahwa selalu totally berubah semakin misalnya. Nyebut IKN, saya kira semakin besar perubahannya. Tidak. Jadi kita akan kalau yang baik menurut masyarakat kita akan lanjutkan. Tetapi kalau misalnya dari sisi bagaimana dampak Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin misalnya, kita harus evaluasi misalnya. Dan ini saya kira fair, kita secara rasional membicarakan ini masalah masa depan bangsa.
kepentingan bangsa di atas kepentingan partai politik itu yang menjadi kajian kita. Jadi saya kira ini tidak terkait dengan politik transaksional bahwa ini hanya sekedar jabatan menteri dan sebagainya, tetapi kita ingin melihat bagaimana kepemimpinan nasional ke depan ini harus lebih baik. Kita ingin tidak ada lagi proses penjegalan. Kita setuju dengan Pak Jokowi mengatakan bahwa ini harus saling memuji. Kami saling mengapresiasi dan kami saling silakan monggo. Yang paling penting bagi kami adalah kita saling menghormati, memberikan independensi kepada masing-masing partai untuk mengambil keputusan siapa capres-cawapres terbaik menurut para pengurus, kader dan simpatisan. Capres firm ya? Clear ya kalau Capresnya firm ya? Sudah firm berempat, sudah mulai rapat berempat kan? Saya kira itu masih proses penjajakan. Finalnya bagi kami masih penjajakan kok mundur lagi narasinya, ya Bang. memang lebih dekat. Jadi saya harus mengatakan bahwa kan keputusan akhir di PKS adalah musyawarah majelis syuro. Bulan kemungkinan Dr. Salim, Ketua Majelis Syuro mengatakan di bulan Desember akhir tahun inilah mudah-mudahan kita bisa tahu nanti. Clear kalau dari PKS tadi. Nanti kita tanya juga ke Bang Herzaki. Jadi kalau Bang Herzaki ini semangatnya perubahan atau kontinuitas? Nah, itu ya. Oke, kita break dulu ya. Nanti kami akan kembali saat lagi. Dan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan kembali. Saya langsung ke Bang Herzaki. Kalau Bang Pipin tadi sudah menyampaikan ya soal semangatnya PKS, ada survei dan lain sebagainya, melihat apa yang ada di grassroots. Nah, kalau Bang Herzaki, Demokrat, ini semangatnya yang mana? Meskipun tadi sudah menyebutkan ya ada koalisi perubahan. Perubahan atau kontinuitas? Bang Herzaki. Kalau bagi kami ini bukan dua hal yang mesti dipertentangkan begitu. Karena bagaimanapun jelas aspirasi masyarakat ketika Mas AHY ya ketum kami turun ke lapangan keliling Indonesia dan juga para kader kami di seluruh Indonesia, karena kan memang diminta Mas AHY ketemu masyarakat terus, bantu masyarakat terus yang kemarin kesusahan karena pandemi lalu ada bencana gitu. Aspirasi yang kuat dan mengemuka emang perubahan gitu. Mereka ini menginginkan perubahan kepemimpinan, ingin perubahan pemerintahan. Mereka ingin agar pembangunan ini lebih berpihak kepada rakyat. Tapi perubahannya 70, 30. Nggak, ini setara dengan konteks gini. Bicara mengenai bahwa ya sama ini firm kami adalah pembangunan itu untuk rakyat gitu. Bukan rakyat untuk pembangunan. Pembangunan itu menyesuaikan kebutuhan dan manfaat untuk rakyat. Bukan rakyat yang diminta ya tolong menghemat ya, negara lagi susah. Emang nggak gitu loh. Justru negara itu bagaimana pembangunannya sebesar mungkin itu untuk dan bermanfaat langsung kepada rakyat gitu. Jangan rakyat disuruh hemat dulu ya 10 tahun gitu. Lalu kapan rakyat menikmati gitu? Itu satu. Yang kedua adalah bagaimanapun prinsip kami sama dari era Pak SBY, Demokrat sampai dengan Demokrat saat ini. Pembangunan itu ada keberlanjutan. Jadi tidak ada ceritanya Pak Jokowi datang di 2014 dengan titik nol gitu. Ya, membangun sendiri. Nggak ada. Itu membangun melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh Pak SBY. Begitu juga Pak SBY dulu 2004 membangun melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh Ibu Mega. Jadi keberlanjutan atau continuity itu pasti ada gitu, nggak mungkin nggak ada. Karena kan kita tidak hidup dalam ruang yang vakum dan sangat berbahaya kalau pola pikir bahwa kita bumi hangus nih pembangunan sebelumnya. Ya meskipun ada juga yang ngakunya membangun dari nol, padahal menggunakan semua hal dari sebelum-sebelumnya kan begitu. Ya mengklaim ternyata. Kenyataannya juga orang yang merasa membangun dari nol itu ternyata mengklaim saja. Kenyataan masih semua infrastruktur dan semua perencanaan dari era sebelumnya digunakan. Nah itulah yang juga akan kami lakukan bahwa nanti siapapun yang akan menjadi presiden dan wakil presidennya yang kami usung di koalisi perubahan nanti sudah pasti akan melanjutkan apa yang baik, apa yang memang pas dan tepat sesuai dengan kemampuan keuangan negara di 2024 nanti. Tetapi aroma perubahan, angin perubahan, program-program perubahan itulah yang akan mendominasi tentunya karena perubahan kita mengingat adanya perbaikan gitu. Nah ini yang mesti dipahami dulu. Jadi bukan berarti perubahan lalu dipertentangkan dengan keberlanjutan. Enggak, ini adalah satu paket. Nah, tadi kok misalnya Bang Effendi Ghazali bilang 70-30, ya bisa lah Bang, masuk. Kalau menurut kami 70-30, 80-20, masuk lah itu. Gitu. Saya kira gini, jadi tadi betul, jadi bahwa kita bahasan di tim kecil itu tidak hanya masalah siapa sosok capres-cawapres gitu ya, tetapi kita bahas platform perubahan yang dibawa itu apa, bagaimana kita ingin penegakan hukum yang adil bagi semua,
kemudian penegakan anti korupsi ya, bagaimana kita supaya KPK itu kuat, tidak tebang pilih ya, terus kemudian bagaimana kita melihat posisi utang negara kita semakin tinggi misalnya, apakah pemerintahan ke depan akan seperti itu misalnya. Jadi kita berpikir mana yang akan diperbaiki, mana yang akan dilanjutkan. Saya kira itu juga yang diinginkan oleh masyarakat. Sebenarnya masyarakat juga, rakyat Indonesia tidak hanya kepada figuritas itu, tetapi bagaimana nanti super tim yang dibangun oleh koalisi ke depan memang memberikan satu harapan bahwa bangsa Indonesia akan lebih baik ke depan. Jadi saya kira ini PR bagi kita bahwa kami misalnya waktu itu diajak oleh partai-partai lain untuk duduk bareng, tetapi tiba-tiba misalnya deklarasi nggak bisa begitu, tidak bisa sekonyong-konyong kita diajak duduk 1-2 kali kemudian kita diminta deklarasi. Jadi kita harus membahas duduk bareng. Persoalan bangsa ini besar ya, saya kira kita butuh kapasitas, ide, narasi ke depan supaya nanti rakyat Indonesia itu bareng-bareng gitu. Jadi dan kita ingin supaya keterpecahan, keterbelahan yang saat ini terjadi, ini ke depan tidak terjadi lagi. Maka ini PR bagi kita Bang Ege. Jadi saya kira PR pemimpin ke depan adalah capres-cawapres adalah ada garbage ya, bagaimana masalah masa lalu yang kita hadapi setiap pemilu terjadi perpecahan yang sangat luar biasa, ini bisa diselesaikan. Makanya capres-cawapres yang ingin diusung oleh PKS adalah punya kapasitas, bisa menyelesaikan persoalan bangsa, dan satu lagi adalah bisa menyatukan semua elemen bangsa ini. Dan itu ada di akhir, bukan yang lain. Dan saya kira itu siapapun bagi kami ya, mau nanti ketika kita duduk bareng gitu ya, kemudian kami menyampaikan ini ada proposal, ada kader kami terbaik, monggo gitu ya. Kemudian yang lain kami apresiasi. Tadi Mas Ahaye diusung oleh Demokrat, monggo. Ayo kita konsultasikan siapa kira-kira yang berpeluang menang yang diterima oleh masyarakat begitu. Dan mudah-mudahan nanti akhir tahun ini sudah jelas siapa capres-cawapresnya. Bang Ege, kalau misalnya tadi ngelihat semangat perubahannya ada ya, Demokrat ada, PKS ada. Terus sekarang nyangkutnya di mana Bang gitu? Oh enggak, iya pelan-pelan. Jadi betul Zaki, Bang Pipin juga, Anies, Ganjar ataupun Puan nanti kalau terpilih itu pasti akan ada yang dilanjutkan. Tidak menyatakan bisa mulai dari nol. Tadi kita tertarik untuk melihat kontinuitas atau perubahan. Perubahan ternyata. Itu tadi gambarannya 70-30 kata Zaki ya. Tetapi itu penting karena tadi itu terkait dengan ada kata-kata program. Jadi ini bukan cuma capresnya, lalu cawapres mana yang cocok dengan program itu ya kan. Karena apa? Kenapa dipakai perubahan di depan, bukan perbaikan? Karena perubahannya memang banyak, ya kan? Kalau misalnya ini lebih banyak kontinuitasnya, pakai perbaikan dong. Cukup satu aja, perbaikan. Koalisi perbaikan, enggak. Koalisi perubahan dan perbaikan. Ini perbaikan buat jaga-jaga perasaan sebetulnya. Bagian perbaikan ini bagian yang saling memuji tadi. Nah, tapi perubahan untuk lebih baik. Nah itu tadi. Diksi yang dipilih itu ya. Ya, yang perbaikan ini buat saling memuji tadi, sesuai pesan Pak Jokowi untuk jaga-jaga perasaan. Nah, yang kedua yang mau saya katakan, ini menarik untuk kita juga dilengkapi dengan tadi. Misalnya apakah akan ada lagi kenaikan BBM? Apakah uang atau utang akan digunakan buat membangun IKN? Artinya IKN dilanjutkan, tapi nggak boleh pakai utang misalnya. Masih terlalu jauh nggak itu Bang? Enggak juga, supaya orang tahu isi perubahan ini apa. Kalau tidak, orang bilang, kita pilih Ganjar sama Puan aja sama kok ternyata gitu ya. Jadi itu poin yang kedua. Nah yang ketiga, rapuh ini, ya karena judulnya rapuh nih, menurut saya lebih banyak muncul selain godaan tadi, rasanya godaan ini mereka akan bilang tidak. Tanggung, sudah tinggal 1 tahun. Yang kedua, jangan-jangan nanti dapatnya lebih banyak dan lebih tenang karena bisa disesuaikan dengan posisi-posisi. Tapi godaan ini lebih besar pada itu tadi, apakah berani menyatakan perubahan? Nasdem berani nggak? Sampai di 20% misalnya. Sampai kita memang membahas tentang nama koalisi kita apa. Salah satunya kemungkinan ada opsi-opsi nama ya. Koalisi perubahan dan perbaikan atau apa. Ini masih dalam diskusi saya kira. Ya, saya kira. Dan ini sebetulnya bagi kami adalah kita ingin mendengar aspirasi masyarakat. Jadi ketika masyarakat ingin ada perubahan itu, maka ya itu yang harus dilakukan. Jadi partai politik itu kan bagaimana mengakumulasi aspirasi dari masyarakat. Singkat saja Bang, artinya kalau melihat koalisi dari 3 partai ini, akankah rapuh atau justru makin kerat? Saya jawabannya menggembirakan dan ada pertanyaan ragu. Yang menggembirakan ini makin kuat. Yang buat saya agak ragu itu adalah begini. Apakah dengan mereka makin kuat, bukannya kita makin menuju keterbelahan? Keterbelahan itu bukan berarti harus berdasarkan politik identitas dan lain-lain. Tapi memang ketegangannya itu menjadi lebih tajam. Betul-betul ada antara perubahan atau kontinuitas. Nah nanti di belakangnya ditambah-tambahin sama orang. Sehingga kita berhadapan mungkin dengan kadrun lawan apa misalnya. Hampir mungkin kesana akan bermain di situ. Tapi
tidak terlalu rapuh kalau godaannya cuma 3 menteri gitu. Bang, bagi kami manjada Singkat saja, Mas Pipin. manjada wajada. Ya, ya. Jadi Ya, kami ingin siapa yang bersungguh-sungguh melakukan perubahan perbaikan lebih baik, maka insya Allah akan Tapi kalau mendapati banyak Jelas perbaikan. Bang, perubahan Jadi saya perbaikan Nah, jelas. kalau banyak Terima kasih, Mas perbaikannya Pipin. orang akan pilih yang lain. Oke, baik nanti kita Terima tunggu aja kasih banyak, deklarasinya jadi Mas besok Pipin. atau mungkin Desember ya tadi momentumnya kita Ya, lihat. Hari Kesetiakawanan Sosial Oke, Nasional. Terima kasih, Oke, Mas Bang Heri, Pipin. terima kasih ya. Baik, Bang terima Pipin, kasih makasih Bang banyak. Egy juga terima Ya. kasih sudah hadir Bang bersama Zaki. kami pagi hari ini. Terima Kami kasih. yang ketiga, Sama-sama.